Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Zubairi di Muhammad Zubairi TV, channel dakwah, motivasi, dan bisnis. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ada pertanyaan beberapa orang, Ustadz, bagaimana cara bagi saya untuk bisa meninggalkan kemaksiatan, bisa meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Kami sudah berusaha, tetapi kemudian jatuh lagi. Berusaha jatuh lagi kepada kemaksiatan tersebut. Maka bagaimana cara agar kemudian saya bisa benar-benar meninggalkan kemaksiatan tersebut? Bagaimana cara agar sampai saya bisa bukan lagi hanya meninggalkan maksiat, tapi kemudian diisi dengan kebaikan-kebaikan? Hal ini mengingatkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sesungguhnya hitam pekatnya hatimu itu disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa yang kau lakukan. Dari ayat ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa para ulama mengingatkan kepada kita yang namanya maksiat itu adalah mata rantai yang tidak putus. Al-maksiatu tunati akhwatuha. Maksiat itu akan senantiasa memanggil saudara-saudaranya. Jadi kalau orang jatuh kepada maksiat, maka maksiat ini nggak mau sendirian. Dia akan memanggil kawan-kawannya untuk kemudian bisa dilakukan juga oleh pelaku maksiat tersebut. Kalau ada orang melakukan dosa, maka dosa ini tidak mau sendirian bersama dengan yang bersangkutan, tetapi dia akan memanggil kawan-kawan, sahabat-sahabat dosa yang lainnya untuk bisa dikerjakan oleh yang bersangkutan. So, dari sini kita mendapat pelajaran berharga bahwa dia adalah lingkaran setan. Kemaksiatan dan dosa itu menjadikan hitam pekat dan gelapnya hati. Gelapnya hati akan membawa orang untuk gemar bermaksiat, mudah bermaksiat, bahkan bisa jadi sakau, merasa ketagihan dan tidak enak, tidak nyaman kalau tidak melakukan maksiat. Sampai-sampai dia siap berkorban apa saja. Mungkin kalau orang yang sakau, seperti orang sakau, dia rela untuk mencuri dalam rangka untuk mendapatkan apa yang dia ketagihan tersebut. Narkoba misalnya, na'udzubillah. Nah, maksiat-maksiat yang lainnya juga demikian. Dia akan memanggil kawan-kawannya sehingga sang pendosa atau ahli maksiat tersebut akhirnya menjadi semakin lengkap kemaksiatannya. Karena maksiatnya memanggil kawan-kawan dan kemudian bisa dilakukan oleh dengan senang, dengan gembira, dengan bahagia. Si pelaku maksiat tersebut kemudian melakukan maksiatnya. Nah, oke. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh orang ketika jatuh kepada maksiat dan dosa? Maka pertama yang harus dilakukan adalah sebagaimana Allah tegaskan, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim. Apabila mereka atau seseorang jatuh kepada maksiat dan dosa, maka segera ingat Allah. Zakarullah. Maka saya sering bilang, kalau ada orang bermaksiat kemudian nanya kepada saya, misalnya, Ustadz, bagaimana cara meninggalkan maksiat? Saya ini ingin sekali dan seterusnya. Maka sesungguhnya keinginan yang ada di dalam diri Anda, keinginan di dalam diri seseorang untuk meninggalkan maksiat, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Ini tanda kasih sayangnya Allah. Allah berikan kepada orang tersebut, kepada ahli maksiat, untuk ingin berhenti. Maka segera zakarullah, ingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim. Maka ini langkah pertama.
segera ingat Allah bahwa niat atau bisikan hati untuk meninggalkan maksiat itu adalah karunia Allah. Maka segera ingat Allah. Bersyukur kepada Allah, diberikan kerentak, diberikan niatan, bersitan hati, bersitan pikiran untuk segera meninggalkan maksiat. Fastaghfiru lidzunubihim, dan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahtiku wa antika mastata'tu a'udzu min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bilambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Atau istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, inni kuntu minadh dhalimin, inni kuntu minadh dhalimin. Atau istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami, sungguh kami telah benar-benar zalim. Zalim kepada diri kami, zalim kepada Engkau ya Allah, zalim kepada umat manusia. Yang hakikatnya seluruh kemaksiatan itu adalah bentuk-bentuk kezaliman dan kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau seandainya Engkau tidak ampuni ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh benar-benar kami termasuk orang-orang yang merugi. Inilah langkah pertama yang harus dilakukan. Ingat Allah, mohon ampun kepada Allah. Ingat Allah, istighfar kepada Allah. Ingat Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat taubat dan istighfar. Langkah yang kedua yang harus dilakukan adalah an-nadm. Penyesalan yang sangat tinggi, dengan penyesalan yang sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Penyesalan, mengapa saya melakukan maksiat itu? Penyesalan yang sangat ini ditambah lagi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya benar-benar benci kepada kemaksiatan yang kita telah lakukan tersebut. Sampai tingkat kebencian itu terus ditingkatkan, bencinya kepada perbuatan maksiat itu sebagaimana bencinya kita kalau nanti naudzubillah di akhirat itu dilemparkan ke neraka. Ini kebencian yang harus kita tujukan kepada kemaksiatan tersebut agar penyesalan kita semakin mendalam. Dengan penyesalan yang sangat kuat tadi, akhirnya kita menjadi benci sebenci-bencinya terhadap kemaksiatan tersebut. Dan yang ketiga, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Masya Allah. Dan ikutilah perbuatan buruk yang kemaksiatan dan dosa yang telah kita lakukan kemarin-kemarin itu harus ditutup dan diganti dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau Anda tahu salah jalan, maka berhenti dan segera putar arah. Begitu ada yang mengingatkan, begitu sadar hati nurani kita mengucapkannya, hati nurani menyadarkannya kepada kita, maka segera berhenti dan putar arah sekarang juga. Jangan pakai tapi dan nanti, tetapi sekarang juga. Begitu ingat itu, jangan ditunda. Segera istighfar kembali, ingat kepada Allah dan istighfar. Penyesalan dengan penyesalan yang sangat tinggi sampai benci sebenci-bencinya kepada maksiat. Dan yang ketiga adalah tutup perbuatan buruk itu, ganti dengan apa? Ganti dengan arah yang benar. Kalau arahnya salah, segera berhenti, kemudian putar arah ke arah yang benar. Arah yang benar seperti apa? Perbuatan-perbuatan baik. Maka ganti perbuatan-perbuatan buruk maksiat itu diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik.
Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bonusnya kalau orang kemudian segera berhenti, lantas diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka itu akan menjadikan tamhuha. Kalau kemudian mendapatkan ampunan dari Allah, diterima perbuatan-perbuatan baiknya, penyesalannya diterima oleh Allah, taubat dan istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tamhuha. Ini akan bisa menghapus dosa-dosa yang lalu. Bahkan ketika orang yang diampuni oleh Allah ini menjadi bersih lagi, sehingga amal-amal kebaikannya lah yang nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditimbang nanti di akhirat. Langkah terakhir, saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah perlunya kita menjaga komitmen, konsisten dan istiqamah. Salah satu cara terpentingnya adalah wong kang soleh kumpulono. Cari komunitas-komunitas yang baik. Kita sebagai manusia itu Allah berikan perangkat-perangkat yang istimewa yang tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Di antaranya, sepanjang yang namanya manusia itu diberikan fa'alama fujuraha wa taqwaha. Potensi-potensi untuk berbuat buruk, potensi-potensi untuk berbuat baik. Nah, yang kedua, Allah telah berikan di dalam qalbu kita, hati nurani, itu adalah kebenaran yang karenanya kata Nabi istafti qalbak. Kalau kita ingin selalu dalam kebenaran, maka mintalah fatwa kepada hati nurani kalian, karena di sana ada kebenaran. Semakin kita sering mendengarkan suara-suara hati nurani kita akan mendapatkan kebenaran tersebut. Saya yakin siapapun orangnya ketika melakukan kemaksiatan dan dosa, saat rasa hati nuraninya itu dirasakan dan didengarkan, pasti dia akan mengatakan bahwa itu tidak baik, itu tidak benar. Tetapi seringkali kemudian nafsu yang menutupinya dibumbui dengan setan. Maka biasakan mendengarkan suara hati nurani, tetapi bergaullah bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, komunitas-komunitas yang baik, karena itu akan memperkuat suara hati nurani kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah selalu minta dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah penting yang harus kita lakukan untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk, untuk menghilangkan kemaksiatan dan dosa, untuk mengganti masa lalu kita yang kelam gelap gulita menjadi masa depan yang penuh cerah ceria dalam bingkai ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dikaruniai keistiqomahan setelah ini, dan Allah berikan kemuliaan yang tertinggi saat kita dipanggil Allah. Semoga dalam kondisi husnul khotimah dan selamat di akhirat kelak, mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, mendapatkan naungan di saat tiada naungan kecuali naungan Allah, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke jannah Allah Subhanahu wa taala, bersanding dengan kanjeng Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW di Firdausil A'la, melihat wajah mulia terluhur terbaik di surga nanti, wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.